Penyidik segera memanggil para objek terlapor, termasuk media yang melakukan MOU atau kerjasama dengan Dinas Kominfotik, dan sudah mencairkan dana publikasi. Intinya, respon Kejati atas laporan FBR, segera memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Kominfotik, dan media yang melakukan kerjasama. Demikian dikatakan Ketua Lembaga FBR, atau Front Pembela Rakyat Provinsi Bengkulu, Rustam Effendi SH, usai memberi keterangan kepada penyidik Kejati, atau Kejaksaan Tinggi Bengkulu, terkait laporannya tentang dugaan korupsi dana publikasi, di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, atau Diskominfotik Provinsi Bengkulu, sebagaimana diwartakan media hasanahnews.com, edisi 11 Desember 2023. Rustam Effendi dipanggil penyidik Kejati untuk diminta keterangan Senin, 11 Desember 2023, melalui surat nomor B, Gatar, 4105A, garing, L7.5, garing, FD, 1, garing, 12, garing, 2023. Untuk menangani kasus dugaan korupsi dana publikasi, di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Kejati sudah menunjuk 6 jaksa penyidik, salah seorang diantaranya, Danang Prasetyo Dwiharjo SHMH, yang juga Kasipitsus, atau Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Bengkulu. Menurut Danang, adalah hak semua warga negara, untuk melapor kemana saja. Terpenting bagi Pitsus, semua laporan ke Kejati, akan ditindaklanjuti serius, tanpa pandang bulu. Mengenai pihak mana yang akan diklarifikasi, terkait laporan FBR Bengkulu, belum bisa disampaikan, karena masih bersifat penyidikan awal. Dia mempersilahkan pers, untuk mengawal dan memantau perkembangan laporan FBR, pihaknya sangat terbuka. Kasusnya masih dalam penyelidikan awal, kami bersifat terbuka, silahkan kawan-kawan wartawan, mengawal dan memantau, kata Danang, Senin, 11 Desember, 2023, sebagaimana dikutip hasanahnews.com. Seperti diketahui, untuk mengawal laporan ke Kejati Bengkulu, tentang dugaan korupsi dana publikasi di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, masa FBR sempat melakukan aksi turun ke jalan. Mereka melakukan orasi menyampaikan pendapat, di depan kantor Kejati Bengkulu, dan di depan kantor Diskominfotik Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, untuk keberimbangan pemberitaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai amanat pasal 5, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Undang-Undang 40, 1999, tentang pers, pada 24 November 2023. Bintang TV sempat mengajukan wawancara tertulis. Permintaan hak jawab kepada Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Oslita, CQ atau melalui PPTK, atau pejabat pelaksana teknis kegiatan publikasi, Isma Andesta, di kalangan pemilik media langgan dana publikasi, populer dipanggil Bu Isma, melalui WhatsApp ke nomor 0821 8147 81XX, tentang dugaan korupsi dana publikasi di Diskominfotik Provinsi Bengkulu, seperti dilaporkan Front Pembela Rakyat atau FBR, ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tragisnya, hingga saat ini permintaan hak jawab, sama sekali tidak dihiraukan. Bahkan, nomor telepon seluler produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, langsung diblokir. Belum terkonfirmasi, tidak dihiraukannya permintaan hak jawab Bintang TV, apakah atas perintah, atau paling tidak atas sepengetahuan Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu, Oslita, atau hanya bentuk arogansi kekuasaan, PPTK Publikasi Diskominfotik, Provinsi Bengkulu, Isma Andesta. Ada 5 item permintaan hak jawab, berkenaan dengan laporan FBR ke Kejati Bengkulu, yang disampaikan Bintang TV, sebagai media berbadan hukum Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 9, Undang-Undang 40, 1999, tentang pers. Ayat 1, setiap warga negara Indonesia dan negara, berhak mendirikan perusahaan pers. Ayat 2, setiap perusahaan pers, harus berbentuk badan hukum Indonesia, kata produser eksekutif dan wartawan Bintang TV, Khairuddin MDK, di Bengkulu. 1.
Apakah benar dana publikasi di Diskominfotik Provinsi Bengkulu, termasuk publikasi dana pokir, atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Bengkulu? 2. Apakah benar dana publikasi, termasuk publikasi dana pokir anggota DPRD di Diskominfotik Provinsi Bengkulu, dikendalikan oknum-oknum tertentu? 3. Apakah benar ada dugaan korupsi dana publikasi, termasuk publikasi dana pokir anggota DPRD, yang dikelola Diskominfotik Provinsi Bengkulu? 4. Apakah benar, ada 3 media Jawa Post Group, di Kota Bengkulu, masing-masing mendapat alokasi dana publikasi, termasuk publikasi dana pokir anggota DPRD, sebesar 1 miliar rupiah? 5. Apakah benar pengalokasian dana publikasi, termasuk publikasi dana pokir anggota DPRD, kepada 3 media Jawa Post Group masing-masing sebesar 1 miliar rupiah, tidak melalui UKPBJ, atau unit kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana ketentuan Perpres 12/2021, tentang perubahan atas Perpres 16/2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, tim redaksi dan juru kamera Marco Melandri melaporkan.